Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini menyampaikan tentang tata cara sholat Idul Fitri. Sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah masih diberikan sebuah nikmat, yaitu nikmat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, atba'u tabi'in, sampai kepada kita umatnya yang insya Allah mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Video ini menyampaikan tentang sebuah kegiatan ibadah yang dilaksanakan di pagi hari, yang dilaksanakan tata caranya seperti sholat Jumat. Kalau bapak-bapak mungkin mengetahui tata cara sholat Jumat, tapi mungkin ibu-ibu atau teteh-teteh atau adik-adik perempuan yang mungkin tidak melaksanakan sholat Jumat, kita reminder. Dan mungkin bapak-bapak juga yang melaksanakan sholat Jumat, jika tidak reminder. Cuman ada perbedaan yang dilaksanakan tata caranya. Jadi video ini menyampaikan tentang tata cara sholat Idul Fitri yang insya Allah kita laksanakan di 1 Syawal sekarang tahun 1445 Hijriah. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita diberikan sebuah nikmat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri. Artikel ini diambil dari NU Online di blognya nu.or.id. Nanti mungkin kita sematkan di video ini. Untuk penulisnya dari Bapak Arulego Triono. Jadi kita akan menyampaikan, akan mereminder, mengingatkan kembali tentang tata cara sholat Idul Fitri. Karena sholat Idul Fitri ini dilaksanakannya tidak tiap hari, tidak tiap minggu, tidak tiap bulan. Dilaksanakan setiap tahun 1 kali. Jadi semoga dengan video ini diingatkan kembali tentang tata cara sholat Idul Fitri. Ya, kita sampaikan dulu ini karena mungkin setahun sekali apa sih yang dimaksud dengan sholat Idul Fitri. Salah satu sholat Idul Fitri adalah salah satu sholat yang sangat dianjurkan atau dikerjakan umat Islam pada hari raya Idul Fitri. Sholat ini yang dikerjakan sebanyak 2 rakaat secara berjamaah serta ada khutbah setelahnya. Jadi perbedaan dengan sholat Jumat, bapak-bapak yang mungkin sudah pernah melaksanakan sholat Jumat, kalau sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat Idul Fitri dilaksanakan sholat terlebih dahulu, dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri. Tapi meski begitu, sholat Id boleh dilakukan secara munfarid atau sendiri, seperti tahun 2019, 2020, mungkin sampai 2021 ketika ada sebuah himbauan dari pemerintah dengan jaga jaraknya. Dengan adanya virus COVID, maka selama 2 tahun atau 3 tahun kita dihimbau untuk melaksanakan sholat Id secara berjamaah atau sendiri, berjamaah dengan keluarganya. Jadi beberapa masih tidak melaksanakan. Nah, mungkin bisa dilaksanakan secara munfarid. Sholat Id sendiri lebih baik sendiri daripada tidak sama sekali. Karena apa? Sholatnya dilaksanakan setahun sekali. Kita usahakan untuk ikut dalam kegiatan sholat Id, ya insya Allah. Terus berikut adalah panduan lengkap dari sholat Idul Fitri disertai niat dan bacaan di sela-sela setiap takbir. Yang pertama, mari kita tata cara melaksanakan sholat Id. Yang pertama adalah niat sholat Id. Untuk teman-teman yang tidak melaksanakan kegiatan yang pertama ini, silakan. Yang penting insya Allah laksanakan kegiatan sholat Idul Fitri. Niat sholat Idul Fitri adalah yang pertama, niat sholat Id. Niatnya adalah usolli sunata li'idil fitri raka'ataini. Kalau yang jadi imam imaman, kalau yang jadi makmum makmuman lillahi ta'ala. Jadi kita ulangi, niatnya adalah usolli sunata li'idil fitri raka'ataini, makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Jadi ketika kita melaksanakan sholat Id, kalau ada yang memang sudah terbiasa mengucapkan atau mengikrarkan niat, diniatkan untuk melaksanakan sholat Id. Lalu yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram mungkin kegiatan di rukun sholat yang selalu dilaksanakan Allahu Akbar. Sebagaimana sholat biasa, sholat Id juga terdapat takbiratul ihram. Lalu membaca doa iftitah. Doa iftitahnya mau yang mana silakan. Allahu Akbar kabirahu,
atau Allahumma ba'id baini, itu yang sudah terbiasa silakan, karena ikhtilaf atau khilafiyah tentang masalah bacaan dan sebagainya sudah jauh ada dalil-dalil yang menguatkan. Makanya silakan yang membaca doa iftitah yang manapun laksanakan. Dan di sela-sela takbirnya, karena ada takbir yang di sholat id itu takbirnya dibagi dua, ada yang 7 dan 5. 7 di rakaat pertama, 5 yang di rakaat kedua. Di sela-sela takbir, maka membaca Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi setiap takbir, jadi di rakaat pertama itu ada 7 takbir, 7 kali takbir, membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau panjangnya Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyul adzim. 7 kali dan 5 kali. Intinya kalau makmum ngikutin imam, ya insya Allah. Jadi tidak usah menghitung. Jadi imam sudah menghitung rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Tapi kalau imam lupa, kita ingatkan dengan kalau laki-laki semuanya subhanallah. Terus yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah. Ya, yang keempat setelah membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan membaca surat pendek, selanjutnya adalah tata cara sholatnya seperti sholat-sholat yang lain. Jadi perbedaannya adalah takbirnya. Jadi takbir yang pertama 7 dan yang kedua 5. Kegiatan sholatnya ada ruku, ada sujud. Jadi setelah membaca surat pendek, dilanjutkan ruku dengan tumaninahnya, dilanjutkan i'tidal dengan tumaninahnya, lanjutkan dengan sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kembali, langsung ke rakaat kedua. Rakaat keduanya 5 kali takbir, bacanya seperti yang pertama tadi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang pendeknya, yang panjangnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil azim. Lanjut seperti yang rakaat pertama sampai tahiyat. Tahiyatnya mangga baca sampai akhir, lalu salam. Nah, setelah dilaksanakan salam, lalu disunatkan mendengarkan 2 khutbah. Jadi perbedaan dengan sholat Jumat adalah kalau sholat Jumat itu khutbah terlebih dahulu baru sholat. Kalau sholat sunat Idul Fitri dilaksanakan sholat terlebih dahulu 2 rakaat dengan 7 takbir ketika rakaat pertama dan 5 takbir di rakaat kedua, dilanjutkan setelah salam yaitu mendengarkan khutbah. Jadi diusahakan karena momennya setahun sekali, ya insya Allah mudah-mudahan diusahakan untuk ikut mendengarkan khutbah. Jadi setelah beres khutbah, mungkin sebuah tradisi di Indonesia ini, khususnya mungkin di seputaran Cimahi, Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung yang saya ikutin, dan mungkin di beberapa tempat saya dulu pernah di seputaran Kepulauan Riau. Setelah khutbah selesai, dilanjutkan dengan musafahah atau salam-salaman. Jadi ada yang tidak, ya itu mempunyai dalil tersendiri, tetapi beberapa tempat yang saya ikuti ketika sudah melaksanakan khutbah Idul Fitri dilanjutkan dengan musafahah atau salam-salaman. Jadi mudah-mudahan sebuah video ini menyiapkan mengingat kembali tentang tata cara sholat id. Jadi yang pertama, sholat id itu terbagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama sholat dulu, terus yang kedua adalah khutbah, rangkaian daripada kegiatan ibadah daripada sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitrinya terdiri dari 2 rakaat dan setiap rakaatnya setelah takbiratul ihram, rakaat pertama terdiri dari 7 kali takbir. Jadi 7 kali takbir Allahu Akbar. Setelah itu membaca sebuah bacaan yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sebanyak 7 kali dan di rakaat kedua 5 kali. Tetapi kita sebagai makmum ngikutin aja imam. Karena yang hitungnya imam. Tapi kalau misalnya memang mau menghitung silakan. Tetapi imam lebih paham untuk mengikuti atau melanjutkan rukun-rukun dalam sholat itu tersebut. Setelah sholat beres, rangkaian ibadahnya adalah mendengarkan khutbah. Jadi khutbahnya disunatkan didengarkan, karena beberapa tempat kadang-kadang ketika sholat sudah beres, sajadahnya langsung dilipat, langsung balik kanan. Padahal rangkaian ibadah dalam kegiatan sholat id adalah sampai dengan selesainya
khutbah Idul Fitri. Jadi khutbah Idul Fitrinya dilaksanakan berbarengan dengan lanjutan daripada prosesi kegiatan sholat sunat Idul Fitri. Jadi insya Allah pengingat ini mudah-mudahan menjadi pengingat buat saya pribadi. Ini diambil dari webnya NU Online atau nu.or.id, yang mudah-mudahan menjadi kebaikan buat penulisnya, yaitu yang terhormat Bapak Aru Lego Triono. Nanti mungkin saya sematkan di video ini. Mudah-mudahan yang menyimak video ini juga bisa mengingat kembali, khususnya buat saya pribadi, bisa mengingat kembali, karena kegiatan ini dilaksanakan 1 tahun sekali. Jadi mengingatkan kembali untuk kita melaksanakan prosesi kegiatan sholat sunat Idul Fitri. Benarnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salahnya dari saya pribadi. Itu dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.